Saya berkunjung ke beberapa daerah, itu banyak yang Mas Daniel, kami naik haji pakai visa visa umroh, misalnya kami pakai visa kerja, visa itu dipastikan yang tidak pakai visa haji, dia pasti mengganggu jamaah haji yang legal. Kenapa? Karena Bang, ini Zil ya, banyak tadi ada titip pertanyaan. ini bisa diminum. Oh, bisa boleh. Ini bukan air artifisial, ini air beneran ini. Oh, ini zam-zam. Ini zam-zam. Masya Allah, gitu kan. Nah, banyak orang pengen tahu sebenarnya kasus yang di KPK sekarang kan ya orang udah gregetan loh. Iya. Orang dipanggilin, ada travel dipanggilin, bahkan ada Ustadz kondang juga dipanggil, diperiksa sampai 7 jam. Terus mantan menteri juga udah dipanggil, diperiksa 12 jam. Cuman nggak diumum-umumin tersangkanya. Itu. Nah, akhirnya sebenarnya kasusnya apa sih ini sampai melibatkan ada seorang ustadz kondang, ada travel terkenal yang terbesar dan terlama di tanah air. Apakah mereka jadi korban? Apakah mereka jadi korban doang atau mereka ikut terlibat di situ? Secara spesifik saya nggak paham ya. Pasti melibatkan banyak pihak itu dipastikan. Karena gini, kasusnya sederhana sebenarnya. Di undang-undang kita, Undang-Undang 8 itu diatur tentang kuota haji. Jadi kuota haji itu 92% itu harus digunakan untuk haji reguler. Dan 8% digunakan untuk haji khusus. Nah, itu di undang-undang itu udah eksplisit frasanya begitu. Jadi jelas gitu. Jadi 92% harus untuk reguler, 8% untuk khusus. Reguler nih yang kita tunggu bertahun-tahun itu misalnya, ya betul. Misalnya 200.000 jatah kuota kita. Berarti 92%-nya itu untuk reguler. 8%-nya untuk khusus. Haji khusus tuh yang kayak khusus itu misalnya di PHK, ONH plus segala macam. Kalau kemarin tuh ada Furoda lah segala macam. Nah, kalaupun ada tambahan kuota itu berlaku begitu juga. Aturannya udah bagus. Iya, karena bagus. Nah, tahun 2024 itu begitu, jatah kita itu 200 sekian, kemudian ada tambahan kuota 20.000. Nah, undang-undang mengatakan harusnya 20.000 itu 92%-nya untuk reguler, 8%-nya untuk haji khusus. Ternyata yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada saat itu adalah 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Nah, itulah yang kemudian diperdagangkan. Nah, itu kan perdagangannya PHK kena ya. Makanya ada ustadz yang ini travel PHK itu travel itu. Ada nanti yang 10% itulah yang diperdagangkan. Jadi itulah yang kemudian udah jelas melanggar undang-undang. Berarti 40% tuh. Kalau KPK bilang bisa hampir 1 triliun secara total begitu kan. Dan itu terang melanggar undang-undang dan itu melibatkan banyak pihak begitu. Tapi kenapa lama sekali, Jil? Wah, itu banyak di KPK, nggak tahu. Tapi Bang, ini penasaran karena kalau kita lihat pernyataannya dari Ustadz ini, dia bilang dia jadi korban karena katanya dia ditawarin. Ya kan dia daftar kalau nggak salah daftar Furoda, tapi ternyata ditawarin gitu ya. Maksudnya itu yang jadi ini juga gitu. Sebenarnya seperti apa sih Bang gitu? Kok bisa tiba-tiba ditawarin? Dan jadi ini kok prakteknya seperti itu kah? Ini pertanyaan Mbak Zila ini berat loh. Jadi ditawarin tapi bukan buat diri sendiri. Ditawarin juga bersama jamaah lainnya. Dia punya saya cuma bisa bilang begini. Penting untuk siapapun, ustadz, kiai, siapapun lah. Untuk memahami aturan, regulasi. Jadi hati-hati dengan praktek-praktek seperti itu. Jadi kan bisa jadi ustadz, kemudian kiai, mereka nggak paham, kemudian tiba-tiba mereka ya sudah terima saja gitu. Jadi saya kira kan nanti KPK juga akan paham ini ada mens rea-nya nggak dalam konteks itu gitu. Jadi saya tentu tidak punya kompetensi untuk menjawab secara spesifik terkait itu, tapi yang jelas praktek-praktek seperti ini itu harus dihentikan. Jadi karena yang jadi korban itu adalah jamaah haji yang nunggu panjang.
Dan ini ya rente di perhajian itu kan selalu berulang begitu. Dan di sisi lain juga ini kan yang terang-terangan misalnya, yang lebih rapi itu juga banyak gitu, dan itu harus diawasi terus. Bang, terinfo nggak satu jamaah tuh dijual berapa? Itu KPK tuh minta. Iya. Kan kita Nanti dapat pengen tahu. iya, Kalau dapat saya berani, saya tahu saya nggak bisa ngomong diri sendiri. Oh gitu saya ngomong. Karena ada yang dijual sampai 400 sampai 800 sampai dijual sampai 400 juta. Itu untuk 10.000 orang. Makanya wajar Untung kalau aja Mbak itu uang semua. Harus pakai kalkulator gitu ya. makanya wajar kalau KPK bilang sampai 1 triliun. Kita dengerinnya aja gregetan. Iya, gregetan. Itu kalau dibeliin cendol tuh bisa sampai mana itu? Ya orang yang ditangkap aja dapat rumah. Kalau uangnya cash itu ditaruh di KRL susah. Oh, ngomong-ngomong KRL, Mas Gaib, ternyata Bang Omen ini loh, aduh. Iya, ntar hari-hari. kita bahas. Iya. Soalnya ngelihat di Instagramnya tuh, aduh. Ntar. pengen komen. Itu bagian yang lain. Ini bagian korupsi dulu nih. Iya. Lebih penting nih korupsi nih. Karena kalau kita lihat komen di media sosial, itu mereka tuh udah muak sekali dengan situasi ini. Dan Kementerian Haji yang dibentuk baru ini itu jadi harapan terakhir. Betul. Jadi kalau sampai ini juga mengecewakan, saya nggak tahu lagi. Betul, di komen saya itu waduh, jangan sampai makan uang haji segala macam. Ini waduh kejam-kejam sekali ini semuanya gitu. Ini kan jangan sampai korupsi haji ya. Selain ada korupsi di bidang pengadaan, baik itu tas baju dan lain catering transportasi dan lain-lain itu bisa diatur lah ya. Cuman untuk yang kuota ini kan biasanya jadi problem nih yang dijual-jual. Nanti 2025 ini apakah haji khusus itu masih ada? Apakah furoda itu akan dijual bebas seperti kemarin? Pertama, furoda itu sudah disampaikan oleh pemerintah Saudi itu akan tidak ada. Kenapa? Mereka itu agak otoritas Saudi itu agak dalam tanda kutip kasih notice, red notice seperti begitu. Bahwasannya furoda itu diperdagangkan dengan cara yang tidak masuk akal. Bahkan ada furoda itu, visa furoda itu diperdagangkan 1 miliar, Mbak. Ya, itu benar. Itu ada. Bahkan saya pas di Mekah itu didatangi oleh Pak Zulkifli Hasan gitu. Mas Daniel, masa ada furoda yang diperdagangkan 1 miliar? Ini keterlaluan. Kan ada juga artis yang kemudian dengan bangga misalnya saya bisa kok berangkat hari ini gitu. Itu sebenarnya kalau dia paham hukum, dia bisa dipidanakan. Gitu. Dari mana dia bisa nggak ngantri kemudian naik haji? Jadi bangun tidur, besok berangkat ya? Iya. Itu tadi aku mau tanyain. Even dia pakai PIHK pun, pakai travel khusus, haji khusus, itu ngantrinya 5 tahun loh, Mbak. Jadi hari ini Mbak Zila daftar, 5 tahun lagi kemudian antrian itu 5 tahun, itu haji khusus. Dan kan kemarin tuh ada beberapa artis ya, dia dengan bangga nggak jadi berangkat, namun kemudian jadi berangkat. Saya bilang ini kasihan ini orang nggak kalau ditindak secara hukum, maka dia bisa dipenjarakan. Kenapa? Karena artis itu berarti beli dari yang tidak legal. Jadi visanya tidak legal atau kalau ada PHK yang memberikan dia bisa langsung berangkat padahal dia baru daftar hari itu, bayar hari itu, berarti PHK-nya pun bisa dipidanakan. Jadi edukasi terhadap publik ini bikin terang harus melakukan. Nggak ada itu yang naik haji hari ini kita daftar bisa besok. Umroh bisa begitu gitu. Tapi hari ini kecuali Anda jadi petugas haji misalnya. Itu lain hal, itu seleksinya panjang. Atau Mas Goib jadi petugas haji media, pewarta, itu ada. Privilege-nya petugas haji itu makanya kan saya bilang jangan sampai ada petugas haji yang nebeng naik haji gitu. Kalau kemudian dia bertugas dengan baik, kemudian ada kesempatan untuk beribadah, ya itu bonus lah kira-kira begitu. Jadi memberikan penerangan ini penting, Mas. Dan itu bukan hanya terjadi sebenarnya, Mas Goib, di haji khusus atau dilakukan oleh kong kali kong dengan PIHK, dengan otoritas perhajian, tapi juga terkait dengan data-data haji reguler, itu juga mungkin terjadi, Mas. Misalnya ya, kasus yang juga bisa terjadi itu aja, visa haji reguler dijual dengan harga khusus.
Itu bisa terjadi. Banyak banget celahnya. Banyak celahnya. Jadi banyak sekali celahnya. Ini kok orang luar biasa. Misalnya ini ya, ini ada yang meninggal jamaah haji ini. Kan kemudian dia batal berangkat. Harusnya kan kalau dia batal berangkat naik yang di bawah, ada yang pengganti. Sesuai antrian itu kan. Iya kan. Kalau di sesuai antrian itu kan orang-orang yang tahu data ini nggak jadi duit nih data mereka. Akhirnya mereka lakukan apa? Mereka jual ke pihak lain. Praktek itu ada. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kami tertibkan. Tadi makanya saya sebutkan, saya bilang ke Pusdatin kami, ini data harus transparan, ini data akuntabel. Semua orang harus bisa akses. Jadi jangan sampai kemudian peluang seperti ini itu masih dimainkan. Bang, ada yang berharap kalau nanti haji khusus masih ada, kan ini kita haji khusus pasti ada. Ya, kita jelasin dulu, haji furoda udah nggak ada lah ya. Kemungkinan tidak akan ada. Jadi kalaupun lebih aman ya nggak usah ada furoda-furodaan. Iya, karena itu gini Mas Goib, itu otoritasnya Saudi Arabia. Saudi Arabia ya. Jadi kalau kemarin Saudi Arabia otoritas menyebutkan kami nggak akan keluarkan haji furoda. Tapi kemudian nanti berubah lagi ya kita nggak tahu. Jadi kalaupun ada yang nanti haji furoda karena ada misalnya pangeran di sana ngeluarin gitu ya. Terus tiba-tiba nggak berangkat ya jangan salahin pemerintah. Karena itu kan otoritas urusan ente sama urusan sama travel yang jual itu. Nah, pertanyaannya apakah haji khusus itu kan mereka 5 tahun kan harus berangkat. Ada yang antri. Apakah mereka tuh ada antriannya juga? Maksudnya ada transparansi antrian? Ada. Jadi di haji khusus itu ada antriannya, ada data antriannya, Mbak. Jadi nggak bisa tadi makanya tiba-tiba berangkat apa nggak bisa. Memang ada data antrian ketika dia mendaftar haji khusus. Misalnya dia mendaftar 2025, berangkat 2030, itu yang paling lama. Apakah mungkin dia berangkat 2 tahun kemudian? Mungkin. Ketika ada misalnya yang batal, ada yang ini, ada yang meninggal, ada yang naik. Itu mungkin kan. Jadi, tapi antrian paling lama di haji khusus itu 5-7 tahun. Ya. Bisa lebih cepat itu bisa. Kenapa? Karena mungkin ada post major, misalnya ada meninggal, ada yang membatalkan, dan sebagainya. Itu tanpa penambahan biaya? Tanpa penambahan biaya pasti. Kan bisa jadi misalnya gini, ketika mendaftar dia masih punya uang, ketika ada waktunya mau berangkat nggak punya duit, kemudian dia batalkan. Nah itu kan yang antrian berikutnya naik. Gitu. Itu kan mungkin saja terjadi. Karena haji khusus kan relatif lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler gitu. Berarti sama dengan haji-haji tadi yang Bang sempat bilang juga yang pakai visa ilegal. Itu berarti gelar hajinya itu. Iya, makanya sebenarnya saya itu mau nyampaikan ke MUI itu kadang-kadang ada. Saya berkunjung ke beberapa daerah, itu banyak yang Mas Daniel kami naik haji pakai visa visa umroh, misalnya kami pakai visa kerja, visa itu dipastikan yang tidak pakai visa haji, dia pasti mengganggu jamaah haji yang legal. Kenapa? Karena misalnya di Armusna, di Arafah lah, kan tendanya sudah dipastikan. Kan sebenarnya kan mereka karena ilegal, mereka nggak punya tenda. Nah kadang-kadang mereka bisa nyaru, dibuat seolah-olah mereka bagian jamaah legal dan kloter itu. Artinya ketika mereka masuk ke situ, Mbak, mereka ngambil hak haji legal. Dan akhirnya berkurang itu tenda segala macam. Dan itu sering terjadi. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun 2025 haji kemarin, itu haji ilegal itu dibersihkan oleh pemerintah Saudi. Nah kita apresiasi luar biasa dalam konteks itu oleh pemerintah Haram Saudi. Jadi kemarin itu sampai ada yang meninggal kan haji ilegal.